Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia pada edisi Minggu Prapaskah yang pertama. Kita bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh memasuki masa penuh rahmat, masa pertobatan, masa rekonsiliasi, masa di mana kita kembali lagi memurnikan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bacaan-bacaan kitab suci pada Minggu Prapaskah yang pertama ini menghantar kita pada suatu permenungan betapa pentingnya masa untuk mengalami pengendapan atau masa untuk pertobatan, masa untuk menjadi lebih manusiawi lagi, masa untuk memperkembangkan iman dan menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita dan bahwa kita juga harus menanggapi hal itu dengan membuka diri, memberi kesempatan hidup kepada sesama kita juga. Bacaan pertama hari ini kita mendengarkan suatu nasihat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Musa memberi petunjuk kepada umat Israel bagaimana mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Umat Israel juga harus mengimani Allah sebagai penyelenggara kehidupan mereka. Umat Israel juga diajak untuk hanya menyembah Tuhan saja. Dan hanya kepada Dia mereka beribadah. Maka kepada Tuhan harus diberikan suatu persembahan yang unggul. Hasil pertama panenan harus dipersembahkan sebagai ucapan syukur atas berkat tanah yang subur dan kemerdekaan yang diberikan kepada mereka sebagai bangsa terpilih. Lalu dari bacaan kedua, kita mendengarkan suatu pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, di mana dia menegaskan bahwa pengakuan iman akan wafat dan kebangkitan Kristus tidak cukup hanya diakui dengan hati dan lidah. Namun kepercayaan itu sungguh-sungguh diresapkan dalam tindakan-tindakan konkret dalam hidup kita sehari-hari. Setiap orang dari hari ke hari diajak untuk menyesuaikan hati, pikiran, budi, dan kehendaknya pada sabda keselamatan itu sendiri. Hari ini dalam bacaan Injil juga kita mendengarkan bahwa Yesus dicobai oleh setan ketika dia mengadakan puasa di padang gurun. Kadangkala dengan peristiwa ini, jati diri Yesus Kristus seringkali disalahpahami. Yesus sering dipahami hanya sebagai seorang manusia ilahi yang tidak dapat merasakan keterbatasan manusiawi. Ada juga pemahaman yang keliru seperti itu. Sesungguhnya dengan mengalami masa-masa puasa ini, Yesus juga sungguh hadir sebagai seorang manusia yang turut serta merasakan kelemahan, keterbatasan kita hidup sebagai manusia, di mana dia juga mengenal lapar, di mana juga dia mengenal haus, di mana juga dia pernah mengalami yang namanya sakit, penderitaan. Dalam jati dirinya sebagai yang ilahi dan manusiawi, Yesus mengalami godaan dan ingin mengaburkan misinya, memperjuangkan kerajaan Allah. Namun, ia tetap setia, tetap tabah, tetap taat, dan tetap mampu berbakti kepada Bapaknya, mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Dalam kelemahannya, sebenarnya melalui peristiwa ini, kita sebagai umat beriman juga sering mengalami godaan, tetapi kita juga diberi jalan bagaimana kita dapat mengatasi godaan-godaan itu. Dan jalan itu tidak lain adalah berpegang teguh pada sabda Bapa dan tekun menyembah kepadanya. Kepada setan dikatakan, janganlah engkau mencobai Allahmu, sebab ada firman, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya lah saja engkau harus berbakti. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kiranya sabda-sabda yang kita dengarkan pada kesempatan ini sungguh meneguhkan kita bahwa dalam kerapuhan dan keterbatasan kita sebagai manusia, Tuhan juga senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan kepada kita, asalkan kita mau berbakti kepadanya dan menyembah Dia saja. Ingat, setan atau iblis menggodai kita ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman padang gurun. Sama seperti Yesus ketika dia berpuasa, dia berada dalam pengalaman padang gurun. Pada saat itu juga iblis atau setan mencobai dia. Ingat,
pada saat itulah kekuatan jahat akan mencari kelemahan-kelemahan kita supaya kita kemudian tidak taat, tidak setia, tidak lagi berbakti kepada Tuhan Allah. Banyak pengalaman-pengalaman padang gurun itu seperti apa sih? Pengalaman-pengalaman padang gurun tidak lain adalah ketika kita mengalami berbagai macam persoalan, penderitaan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, itulah pengalaman padang gurun. Ketika kita memikul beban-beban berat kehidupan kita karena persoalan-persoalan yang menghimpit kehidupan kita, entahkah persoalan finansial, persoalan keharmonisan dalam rumah tangga, persoalan dalam usaha pekerjaan, persoalan mungkin dalam karya pelayanan kita. Ingat, hati-hatilah. Jangan sampai kita kemudian jatuh. Jangan sampai kemudian setan menggunakan kelemahan-kelemahan kita itu, memanfaatkan pengalaman padang gurun kita itu untuk menjatuhkan, untuk membuat kita semakin jauh dari sumber kehidupan dan pencipta kita. Mari kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan supaya kita tetap setia dalam mengikuti panggilan Tuhan teristimewa, dalam mengisi masa-masa pertobatan ini, dalam mengisi masa pantang dan puasa. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.